Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan memberikan soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Lima negara yang ikutan meledek Bahrain karena tak mau tanding di Indonesia. Pertama, ada Jepang yang sudah kadung tak suka dengan kelakuan fans Bahrain yang main laser pada pemain mereka. Kedua, ada Malaysia. Mereka mengatakan Indonesia pernah mencaci Malaysia. Indonesia pernah membakar bendera Malaysia. Tapi mereka tetap main di GBK dan para pemainnya masih bisa pulang dengan selamat. Ketiga, ada Vietnam yang menyebut Bahrain adalah sosok bangsa penakut. Keempat, ada Korea Selatan yang menyindir Bahrain adalah anak emas karena presiden AFC asli sana. Terakhir, ada Irak yang sudah merasakan main 3 kali di Indonesia dalam rentang setahun terakhir. Mereka heran dengan Bahrain. Padahal selama main di Indonesia, skuad Irak merasakan sendiri keramahan supporter Indonesia. Intinya, datang dengan hormat, pulang selamat. Iya, maksudnya begini loh, kenapa harus takut, ya kan? Sedangkan negara-negara yang lain, mereka tuh datang ke Indonesia, pemainnya pulang dengan aman, tentram, tapi kesannya itu positif gitu. Kenapa Bahrain belum datang sudah takut duluan gitu? Ini belum bertanding, pertandingannya juga masih bulan Maret tahun depan ya kan? Tapi mereka sudah takut duluan gitu. Ada apa sih dengan Bahrain? Karena tidak bisa curang di Indonesia. Ayolah, jujurlah. Kontroversi kinerja wasit Ahmed Al-Kaf saat memimpin laga Bahrain versus timnas Indonesia nampaknya berbuntut panjang. Federasi Mampus kau kan? Sepak Bola Asia, AFC, menyelidiki kinerja wasit asal Oman dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Bahrain National Stadium, tanggal 10 Oktober lalu. Kabar penyelidikan itu dibocorkan jurnalis dari Arab Nahar Kunais. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Al-Kaf, Muhammad Nasmi dari Malaysia, dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait untuk diselidiki setelah insiden dan kesalahan serius dalam pertandingan antara Indonesia dan Bahrain serta Al-Hilal dan Al-Ain serta manipulasi di dalam pertandingan. Memang dia harus dipanggil, dipertanyakan soal kontroversinya dia. Karena setahu saya sebelum dia pimpin laga Indonesia Bahrain, itu dia sempat melakukan kontroversi itu teman-teman. Nah kita lupakan itu, yang kita harus ingat itu bahwa ketika dia memimpin Indonesia bermain dengan Bahrain waktu itu kan Indonesia yang sangat-sangat dirugikan. Nah, kita sih berharap ada sanksi tegas dari AFC untuk wasit Ahmed Al-Kaf. Nah tapi walaupun dia diberikan sanksi, itu tidak akan merubah hasil pertandingan dan posisi peringkat Indonesia di klasemen sementara grup C. Tetapi setidaknya kalau AFC itu memberikan peringatan atau tidak hukuman yang berat untuk Ahmed Al-Kaf, itu setidaknya itu bisa membuka tirai yang selama ini itu dipakai oleh wasit-wasit ini untuk berbuat curang. Iya kan? Jadi mereka kalau misalkan Ahmed Al-Kaf ini diberikan sanksi tegas oleh AFC, mereka nanti akan takut untuk berbuat curang dalam pertandingan apapun. Nah kalau AFC itu acuh tak acuh membiarkan saja hal-hal semacam ini dibiarkan, ya sudah, sepak bola Asia akan tercoreng, ya kan? Dan di situ ya jangan marah ke netizen Indonesia ataupun netizen manapun yang berkomentar soal AFC itu mafia. Karena memang tidak ada bukti keseriusan dari AFC untuk mengusut pertandingan Indonesia dan Bahrain itu, apalagi soal kepemimpinan wasit, ya kan. Tapi syukurlah dia sudah dipanggil tapi akan dipanggil oleh AFC untuk diperiksa, itu dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Itu baguslah, syukurlah mereka masih punya hati untuk memanggil wasit yang merugikan kita ini kan. Ayo lo botak dipanggil kan sekarang, ayo dipecatnya nih, ayo lo buset. Dan juga sekarang kabar baik untuk kalau dipecat ya syukur, iya kan? Kalau dia dipecat ya syukur. kita semua cuy, buset dah. Akhirnya AFC resmi memanggil wasit Ahmed Al-Kaf atas kesalahan serius, buset dah. Dan ternyata gitu ya, kesalahan itu banyak gitu ya, bukan cuma agak King Indo lawan Bahrain doang guys, ternyata ada Al-Hilal juga gitu ya, pimpin oleh wasit ini cuy, si botak, buset dah. Ini mah kayaknya udah serius banget nih, yang paling bener ya. Kasih paham gitu AFC, kasih paham nih wasit guys ya, biar benar gitu mimpin laga yang lain gitu ya. Kian cuy, kalau dipimpin wasit ini pasti otomatis nggak Timur Tengah lagi yang dulu kan. Sampai-sampai Cina itu bergerak lebih cepat. Mereka tuh tidak mau nanti antara Cina lawan Bahrain atau lawan negara Timur Tengah, mereka tidak mau kalau wasitnya itu dari Timur Tengah juga. Mereka tidak mau. Mereka itu maunya wasit dari tempat lain.
Karena ini sudah satu kerugian untuk Indonesia dan mereka belajar dari kesalahan yang pertama bahwa Indonesia itu membiarkan saja waktu itu. Ya sebenarnya tidak apa-apa sih karena memang Indonesia pergi ke sana untuk bermain lurus, tetapi ya di sana dicurangi begitu kan. Nah, Cina mengantisipasi itu, mereka mau supaya wasitnya itu jangan dari Timur Tengah. Nah, ini bagus. Kedepannya ini pelajaran juga buat kita. Kalau misalnya kita lawan negara-negara Timur Tengah, ini kan kita masih lawan 2 negara Timur Tengah. Lawan Arab Saudi dan lawan Bahrain. Kita minta jangan sampai wasitnya itu dari Timur Tengah lagi. Bisa-bisa kita dicurangi lagi, iya kan? Nah, kalau wasitnya itu seperti yang baru-baru dari Uni Emirat Arab waktu kita lawan Cina, itu keren. Ya walaupun dia sudah diwanti-wanti juga sama netizen Indonesia sih. Mas Dimas, astagfirullahalazim. Kenapa sih Dimas Derajat? Saya auto ngamuk ini ngeliat ini Mas Dimas. Persib Bandung lagi-lagi masih saja melanjutkan tren negatif di AFC Champions League, ya. Di matchday ketiga ini Persib Bandung harus puas bermain imbang melawan Lion City Sailors di kandang, di mana Persib mencetak gol lebih dulu melewat Tyrone Del Pino dan disamakan di babak kedua oleh Bailey Wright di awal babak kedua ya. Cuman di laga ini sayang banget pemain timnas kita, striker timnas kita Dimas Derajat harus mandi lebih cepat, diberikan kartu merah karena ada aksi cosplay Zidane. Dimas Derajat terprovokasi oleh lawan ya. Ya intinya emang lawan nih agak-agak lebay juga awalnya, tapi Dimas terprovokasi dan malah nyundul cosplay Zidane. Tentunya jadi kerugian banget buat Persib di laga ini. Bermain dengan 10 pemain dari awal babak kedua, ya permainan pun jadi sulit untuk berkembang. Dengan ini ya Persib masih berada di juru kunci grup F ya. Tren masih negatif di Asian Champions League 2 ini dengan hanya mengumpulkan 1 poin dari 3 laga. Oke guys, coba komentarnya untuk Mas Dimas gimana saya? Ya, semoga kedepannya Dimas Derajat lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Ya kan, kita kan tentunya berharap begitu untuk pemain-pemain Indonesia. Apalagi pemain-pemain Indonesia yang bermain di Liga 1, semoga mereka bisa ya improve, mereka bisa ya banyak belajar dari pemain-pemain lain. Ya, semoga mereka bisa berkembang dan ketika mereka kembali ke timnas, apalagi kan Dimas Derajat pemain timnas itu. Mereka kembali ke timnas, mereka bisa memberikan segalanya untuk timnas. Walaupun sekarang ya dia belum bisa menunjukkan apa-apa untuk timnas karena memang tidak pernah diturunkan sama STY selama ini teman-teman ya. Hampir beberapa bulan terakhir ya. Dimas Derajat belum pernah diturunkan sama STY itu, belum pernah. Justru STY lebih mempercayakan ke Malik Rizaldi itu. Karena memang Malik Rizaldi itu ya dia punya tipikal permainan itu ya disukai sama STY. Jadi Dimas Derajat macam kayak siapa lagi? Hoki Caraka, kemudian Ramadan Sananta. Ya harus lebih belajar banyak lagi supaya bisa main di timnas, bisa dipanggil sama, bukan bisa dipanggil tetapi bisa masuk skuadnya STY lah, bisa turun untuk membela timnas lah. Semoga tetap semangat pemain-pemain Liga 1. Aduh, easy guys, easy ya. Terlalu easy win. Emang negara Timur Tengah ini kalau kagak ada wasit guys ya, emang sekelas Nepal doang guys. Kalian yang belum tahu ya, timnas Indonesia U17 tadi malam memenangkan pertandingan melawan tuan rumah guys. U17 di kualifikasi Piala Asia. Oh, tuan rumah, pantasan hampir-hampir kita dicurangi tadi malam. U17, golnya dicetak sama Matthew Baker guys, pemain keturunan dari Australia ini emang jago mainnya ya, jago mainnya. Susunan line up tadi malam juga memang the winning timnya dari Coach Nova Arianto guys ya. Nama-nama langganan line up seperti Matthew Baker, Putu Panji, terus ada Daniel, ada Evandra, ada Zabi Goli, Mirza, dan Alberto juga ada guys di pertandingan tadi malam ya. Permainannya di babak pertama nih bagus guys, cakep ya, umpan 1-2-nya oke. Tapi di babak kedua, aduh monoton banget guys mainnya. Coach Nova Arianto, ayo perbaiki Coach Nova ya. Nanti lawan Australia jangan sampai main kayak gitu lagi, lombol-lombol kagak jelas kayak gitu. Nanti yang ada malah kita tekan terus ya. Gue percaya nih sama Coach Nova Arianto nih. Memang permainannya juga taktiknya bagus guys ya, cuman ya mungkin implementasi di lapangannya aja yang masih kurang. Nah, kenapa begitu? Karena si Coach Nova Arianto ini dia itu asistennya STY. Saya pikir sudah banyak dia belajar dari STY. Jadi ini bagus, dia punya prospek yang luar biasa juga Coach Nova ini. Nah, U17 ini saya yakin sekali U17 ini akan bermain di Piala Asia. Walaupun tadi malam hampir dicurangi sama wasit itu. Matanya. Woi, ini umur 17, kau umur 25 tahun ini. Woi, ini pemain Kuwait. Betul tidak dia sudah kumis begini?
Ini betul kan tidak dia umur 17 tahun ini? Matanku, Pak. Ini kayaknya 25 tahun dia tipu umur. Nah, AFC, selidiki dulu ini AFC. Jangan dibiarkan di pemain kuat. 2 orang, cowok. Ini sih kumisnya dia masih tipis ini. Ini nomor 7 ini, lihat ini nomor 7 ini kumisnya ini. Tebal-tebal kayak bapak-bapak, cowok. Kita lihat dulu ini komentar, pasti seru nih. Tuaan adek ini daripada Tom. Iya, Tom Haya kelihatan lebih muda dari dia. Coba diusut tuh, bener nggak usianya itu 17 tahun? Iya, usut dulu. Kayaknya dia 25 tahun atau 29 tahun. Bukan U17, U71 ikut. Iya, U71. Kocak, kuait. Breaking news guys, tegas FIFA akan coret Bahrain jika tetap menolak bertanding di Indonesia. Kelas. Iya, jadi keputusan mutlak dari FIFA ini udah nggak bisa diganggu-gugat lagi guys. Karena seperti yang kita tahu, FIFA punya wewenang untuk mengatur tempat dari sebuah pertandingan sepak bola. Yalah. Menurut FIFA sendiri itu tidak ada alasan kalau Bahrain mengatakan bermain di Indonesia itu tidak aman. Bahkan Pak Erick Thohir sendiri akan menjamin keselamatan dan keamanan pemain, ofisial dan pelatih Bahrain. Tapi di sini ada satu pernyataan yang menarik guys. Ini nih, Pak Erick Thohir meminta wasit yang akan memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain di GBK besok itu adalah Ahmed Alkaf. Wasit ini nih yang sempat bikin heboh 90 tambah 6 menjadi 99. Dan kayaknya AFC ini lupa guys, kalau kantor FIFA di Asia itu ya cuma ada di Indonesia. Nih foto ketika peresmian kantor FIFA di Indonesia. Dan cuma ada satu di Asia, yaitu di Indonesia. Keren. Menarik nih, kita tunggu respon dari Federasi Sepak Bola Bahrain yang sempat mengatakan kemarin timnas Bahrain itu lebih milih dicoret FIFA dan AFC dari kualifikasi. Oh, silakan. Kita dengan senang hati itu menerima itu. Piala Dunia 2026. Seru nih. Apakah timnas Bahrain ini akan komit dengan ucapannya ini? Coba kasih pendapat kalian di kolom. Tidak mungkin komit, pasti mereka akan datang. Mereka tidak mau kalah dengan cara-cara yang memalukan itu. Pasti mereka datang. Indonesia jadi mangsa AFC. Sebagai pecinta sepak bola yang neutral, situasi terkini menjelang laga kualifikasi Piala Dunia kedua antara Indonesia dan Bahrain tahun depan sama sekali tidak adil. Bagi yang belum tahu, semua itu bermula dari kejadian kecurangan wasit pada laga pertama Indonesia kontra Bahrain. Saat PSSI protes ke AFC ditolak. Lain halnya ketika Bahrain meminta agar pertandingan. Kalau Bahrain yang minta cepat sekali kalau Bahrain yang minta. Kalau Indonesia yang minta itu ditolak, so. Jadi itulah perbedaannya ketika Indonesia protes dengan Bahrain yang protes itu. Nah, jadi sebenarnya wasitnya itu kan sudah dipanggil juga resmi akan dipanggil oleh AFC ini. Kita sih berharap dia dikasih sanksi yang cukup berat dari AFC supaya ini jadi pelajaran untuk wasit-wasit lain yang lisensinya FIFA dan itu di AFC, supaya mereka bisa berhati-hati ketika memimpin pertandingan. Mereka bisa menjalankan secara jujur, adil, kemudian juga tegas, tidak berat sebelah, tidak memihak seperti Ahmed Alkaf. Ya, supaya apa? Supaya sepak bola Asia itu semakin berkembang. Jangan kita mundur ke 50 tahun ke belakang lagi. Semoga ke depannya sepak bola Asia lebih majulah dari Eropa, dari Amerika. Iya kan? Jadi ya kita punya kesempatan lah gitu untuk menjadi juara dunia. Setidaknya ada negara dari Asia lah. Nah, kalau misalkan wasit-wasitnya dari AFC ini tidak fair seperti Ahmed Alkaf, ya merusak citranya AFC. Dan kalau sampai AFC tidak memberikan sanksi berat, ya pastinya wasit-wasit yang lain ini akan semakin merajalela untuk ya terlibat dengan mafia sepak bola. Pastinya seperti itu. Iya kan? Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal Ahmed Alkaf yang resmi dipanggil dari AFC. Kayaknya dia akan dapat sanksi itu. Dan juga timnas U17 kita itu mainnya cukup bagus tadi malam, dapat 3 poin. Dan saya sih yakin sekali mereka akan bermain di Piala Asia. Dan kedepannya akan lawan Kepulauan Mariana dan juga Australia teman-teman. Kita berharap mereka dapat poin penuh itu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.